Di bab 11 kesaksian Matius. Ketika Yohanes yang dipenjara. Dia memiliki satu hal yang membuatnya bingung. Dia tidak sepenuhnya yakin apa yang membuatnya bingung. Dia bingung apakah Yesus adalah Kristus. Saudara-saudara tahu bahwa Yohanes bersaksi tentang Yesus. Tetapi pada saat itu, dia justru merasa bingung. Dengan hati yang penuh keraguan, dia berkata, benarkah Yesus adalah Kristus? Apa yang membuatnya bingung? Tampaknya Yohanes bingung karena dirinya dipenjara. Lalu, dia juga tidak sepenuhnya tahu apakah Yesus itu cemburu. Mungkin dia saat itu juga lupa. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia bersaksi untuk Tuhan Yesus, Roh Kudus turun atas Tuhan seperti burung merpati. Kemudian, dia juga mendengar sendiri Tuhan berbicara kepada Tuhan kita, katanya, Engkau telah mengutus anakku. Aku sangat mengasihi MU. Aku berkenan kepada MU. Kemudian, 2 atau 3 tahun kemudian, mengapa Yohanes kembali bingung? Mari kita lihat bagaimana Yesus Kristus menjawab kebingungan Yohanes. Saudara-saudara, bukalah Matius kesaksian bab 10:1. Mari kita baca paragraf pertama. Setelah Yesus menyuruh ke-12 muridnya, dia meninggalkan tempat itu. Pergi ke berbagai kota untuk menyebarkan kebenaran. Mengajar orang. Saat di penjara, Yohanes mendengar tentang perbuatan-perbuatan Yesus. Maka dia mengirim murid-muridnya untuk bertanya kepadanya. Apakah engkau adalah juru selamat Kristus yang akan datang? Atau apakah kita harus menunggu seseorang yang lain? Yesus menjawab. Mereka berkata, kalian pergilah. Sampaikan kepada Yohanes apa yang telah kalian dengar dan lihat. Yaitu, orang buta dapat melihat, orang pincang dapat berjalan, dan orang kusta disembuhkan. Orang tuli dapat mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Dan orang miskin mendengar Injil. Berbahagialah orang yang tidak tersandung karena aku. Di sini, Yohanes mengirim murid-muridnya untuk menanyakan kepada Yesus. Apakah engkau adalah Kristus? Apakah engkau orang yang sedang kita tunggu? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau juru selamat? Saudara-saudara, bacalah Alkitab, dan kalian akan menemukan bahwa Yohanes adalah pelopor bagi Tuhan Kristus. Bagaimana mungkin dia mengatakan hal seperti ini? Seolah-olah ia tidak percaya. Tuhan Yesus, untuk meneguhkan iman Yohanes, agar keyakinan Yohanes bahwa Yesus memang Kristus tetap utuh, Tuhan berkata kepada Yohanes. Begini, katanya. Orang buta dapat melihat. Siapa yang membuat orang buta bisa melihat? Tuhan Yesus. Yang membuat orang buta bisa melihat. Jika seseorang yang buta, hanya dengan satu kata dapat membuatnya melihat, maka orang yang membuat orang lain bisa melihat itu pasti adalah Kristus. Selanjutnya, orang pincang dapat berjalan, dan orang kusta disembuhkan. Orang tuli dapat mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Orang miskin mendengar Injil. Dengan melakukan mujizat-mujizat ini, maka iman Yohanes yang mulai luntur dapat diteguhkan. Sehingga Tuhan berkata, betapa berbahagianya orang yang tidak tersandung karena aku. Jika percaya kepadaku, betapa beruntungnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka ketika murid-murid Yohanes menyampaikan hal-hal ini kepada Yohanes, iman Yohanes yang mulai goyah akan dikuatkan. Sebagai contoh, seperti saudara kita, Seib, saat ini, yang sedang menyampaikan kebenaran. Ada beberapa saudara yang berpikir bahwa saudara Seib adalah orang yang benar-benar akan datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang akan menyelamatkan bumi dan memberikan kehidupan kekal. Atau apakah kita harus menunggu seseorang yang lain? Mungkinkah dia adalah sosok yang telah diproyeksikan dalam Alkitab, yaitu sang matahari? Jika ada yang meragukan hal itu, bagaimana seharusnya saudara Seib menjawab? Misalnya, jika saudara Seib bertanya kepada saudari Zhao Huan, Saudari Zhao Huan, apakah kamu percaya bahwa saudara Seib adalah saudara matahari dalam kitab Wahyu? Aku percaya, ya, aku percaya. Jika ada yang meragukan saudara Seib, saudari Zhao Huan, apakah saudara Seib adalah orang yang akan datang, yang disebut sebagai saudara matahari Israel? Bagaimana kamu menjawab mereka? Biarkan mereka menjaga iman mereka. Aku akan memberitahunya secara jujur. Saudari beritahu mereka jumlahnya. Baik, jaga iman mereka ya. Jika saudari melakukan ini sangat baik ya itu. Kau bilang, hei, mengenal saudara Sibo. Hidupku berubah. Mengenalnya mendapatkan karunia-karunia. Ceritakan tentang mengenal saudara Sibo. Hidup yang berubah itu memberi kesaksian tentang saudara Sibo. Agar orang mengerti saudara Sibo benar-benar orang yang akan datang. Yaitu anak Tuhan. Dia anak Bapa Surgawi. Membuat iman orang kuat. Tidak goyah, mengikuti Sibo Teson dengan erat. Nanti akan mendapatkan hidup kekal. Karena mengikuti Sibo Teson, tidak akan meninggalkan Tuhan. Nanti saudara Sibo juga seperti Tuhan rela mengorbankan nyawa. Menyelamatkan umat manusia. Amin.